Halo semuanya, halo everyone. Selamat datang kembali di podcast Forfeit. Kali ini kita sedikit akan membahas mengenai topik satu generasi, tiga profesi, cerita karir di era digital. Hari ini kita kedatangan tiga profesi Gen Z atau generasi Z yang mempunyai profesi berbeda-beda dan bagaimana sih mereka mengadaptasi di era digital saat ini. Oleh karena itu, kita harus tahu nih siapa saja tiga orang dengan profesi berbeda-beda itu. Oke, silakan perkenalkan nama. Halo guys, perkenalkan nama saya Ebenezer Sobami Rombiak, biasa dipanggil Eben. Dan saya sekarang mahasiswa aktif di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Dan keseharian saya adalah kuliah dan kerja freelance fotografer. Halo guys, perkenalkan nama saya Dedi Prasetyo. Saya sama seperti teman saya, mahasiswa aktif Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Di sini saya sebagai bidang pembisnis. Bidang pembisnis. Oke, perkenalkan nama saya Eduardus Masriat, mahasiswa aktif Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen, Prodi Teknik Informatika. Sekarang saya sebagai guru honorer di salah satu sekolah SMA Katolik di Waena. Terima kasih. Oke, jadi ada seorang fotografer muda yang memotret dunia lewat lensa kreatifnya, ada pengusaha muda yang membangun bisnis dari nol, bagaimana? Dan ada guru sekolah yang mendidik generasi berikutnya sambil beradaptasi dengan teknologi. Jadi kita akan bahas bagaimana perjalanan karir mereka, tantangan, peluang, sampai dengan cara mereka bertahan hidup di dunia kerja yang modern. So, langsung saja, yuk kita mulai. Kita akan masuk kepada pertanyaan pertama. Kata-kata atau satu kata lah, atau beberapa kata terserah yang menggambarkan profesi kalian masing-masing. Mulai dari siapa dulu, terserah, mau dari pengusaha, atau guru, ataupun fotografer. Kata-kata? Yang menggambarkan profesi kalian. Ya, kalau saya di sini sebagai freelance fotografer, ya terjauh-jauh dari namanya kata foto dan video. Mulai dari kamera, terus tripod, lampu dan sebagainya, pasti tiap hari tuh bidang tuh bergerak di barang ini. Jadi terjauh-jauh dari kamera, kalau mau dibilang tuh kamera tuh kayak tungku pacar sendiri, kayak begitu. Pacar. Tiap hari sama-sama nempel terus. Mungkin itu saja dari kita sebagai fotografer. Pengusaha muda. Kalau saya sebagai pengusaha, untuk kata-kata, kalau sebagai pengusaha tuh harus butuh modal, nekat, terus bagaimana cara memutar modal itu akan menjadi bengkak dengan modal yang sedikit menjadi untung yang banyak. Mungkin itu saja. Dari guru. Oke, kalau dari saya itu mungkin belajar. Karena kita mengajar adik-adik, kita perlu belajar juga. Tidak mungkin kita tidak belajar, kita kasih belajar mereka apa yang kita tidak tahu. Jadi usahakan kita tahu materi yang kita kuasai, baru kita ajarkan ke mereka. Jadi kita kasih belajar mereka, kita juga belajar. Jadi banyak ya kata-kata yang menggambarkan profesi dari tiga Gen Z ini. Terus yang sekarang saya akan menanyakan sedikit bagaimana awal ketertarikan kalian terkait dengan profesi yang sedang kalian anut sekarang. Oke. Awal ketertarikan. Oke, mulai dari saya lagi ya. Iya. Jadi, cerita sedikit ya, pendek ya, terus apa yang banyak. Saya awal mengenal dunia fotografi dan videografi, kalau bisa dibilang lebih kayak fotografi itu dari saya SMA kelas 1. Itu saya sudah punya ketertarikan terhadap kamera dan ya pokoknya foto-foto gitu. Terus saya terjun ke dalam dunia media nih di tahun 2021. Setelah saya lulus dari SMA, terus saya bangun saya punya media sendiri, lalu di situ saya mulai berkembang sampai sekarang ini saya punya ada namanya Sapo PT sendiri. 4 tahun. Ya, lumayan 4 tahun tuh ada. Istilahnya ya kalau kamu belajar ya pasti barang itu dia bisa. Pokoknya ada dia cerita pendek kayak gitu. Jadi awal dari saya pakai kamera yang dulu ya teman-teman pasti bisa tahu dulu di zaman tahun
2000 berapa ke bawah tuh kalau kitong bisa pegang kamera cuman kayak macam kamera sekelas D3000 gitu, kitong gaul sekali di zaman itu. Itulah gitu kitong gaul, bahkan banyak teman-teman yang bilang, "Wah, Kups bisa pakai kamera, aku gaul sekali." Oh, keren sekali. Keren sekali, aku bisa foto gitu. Dulu ada tren yang kayak foto-foto penutup Ya, gitu. kayak Itu begini. ya betul. Itu sedikit tren di zaman itu. Iya. Nah, dari situlah saya mulai belajar, terus dengan menggunakan kemajuan yang ada di Papua nih, ada akses internet yang bagus dan kita juga anak Papua bisa belajar otodidak tanpa harus mengikuti kursus. Iya. Mungkin begitu. Jadi kita harus terus belajar. Ya, kurang lebih harus terus belajar. Kalau tong mau menggeluti bidang yang tong mau tuh, tong harus terus belajar. Kayak begitu. Dari guru dulu mungkin. Mungkin dari Pak Guru. Kalau dari saya mungkin ada sedikit cerita juga. Saya di rumah itu, adik-adik mereka sering apapun, kerja tugas atau tentang apapun tuh mereka lari ke saya. Jadi semacam saya bimbing mereka belajar, ya walaupun saya juga memang lagi belajar, tapi mereka tanya ke saya itu, apa yang mungkin saya tidak tahu, tapi mereka tanya ke saya, "Oh, saya mulai belajar lagi, saya mulai pahami," baru kasih tahu mereka, "Oh, caranya kayak gini." Nah, dari situ saya mungkin berpikir apakah mungkin bisa ada ketertarikan gitu ke dunia pendidikan, apalagi untuk mengajar. Tapi saya belum kepikiran sampai situ karena memang saya masih kuliah waktu itu, Iya. masih kuliah. Sampai sekarang juga masih kuliah maksudnya begitu. Masih jadi masalah. Masih jadi mahasiswa. Masih aktif. Iya. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu memang ada tawaran dari sekolah untuk mengajar di bagian teknik informatika atau TIK, Sesuai jurusan. sesuai jurusan. Iya. Nah, saya berpikir, oh kebetulan memang bagian pelajaran itu bidangnya saya. Iya. Kenapa saya tidak terima saja ambil kesempatan untuk kasih belajar adik-adik mereka tentang teknologi. Apalagi sekarang dunia teknologi itu semakin berkembang. Iya, benar. Jadi saya berpikir, oh mungkin dengan saya di situ saya bisa memperkenalkan mereka dunia komputer sejak dini lah. Supaya ke depannya itu mereka tidak kaget lagi. Jadi ya, saya ambil tawaran itu sampai sekarang ya puji Tuhan masih berjalan sampai sekarang. Oke. Bagus sekali. Terakhir. Pengusaha muda. Apa nih? Kalau Kasih tutor dulu sedikit. Kalau cerita dari saya nih, mungkin mulai merintis usaha itu dari kelas 2 SMA. Itu sudah mulai belajar bisnis. Lanjut, nggak taunya lumayan lah berkembang. Nah, dari situ masih bisnis kecil-kecilan, kayak jual beli motor, terus jual beli HP. Nah, lama-lama kemudian ada inisiatif nih untuk kita mengembangkan bisnis lagi. Bagaimana caranya supaya bisnis itu bisa berkembang dengan cara keberanian. Kalian harus berani bersaing, terus kalau bersaing juga harus punya modal yang besar Iya, lah. Pak, betul. Nah, ya sedikit memahami naik turun harga lah kalau mau dibilang. Naik turunnya harga pasaran, terus apa lagi ya? Adaptasi dengan persaingan di era digital. Kita harus tahu zaman-zamannya mereka ini bagaimana caranya kita harus menyetarakan atau menyeimbangkan dengan bisnis tersebut gitu. Mungkin sedikit cerita itu sih ya. Iya. Jadi perjalanan mereka tuh tidak seinstan itu ya. Jadi harus belajar, harus melewati banyak sekali rintangan. Jadi kita harus tetap belajar terus sih untuk sampai di titik seperti mereka dan sampai di titik sekarang. Nah, kalau tanggapan dari orang tua ataupun keluarga lingkungan sekitar terhadap profesi kalian itu seperti apa? Coba dijelaskan sedikit saja. Oke, kalau tanggapan dari orang tua dan lingkungan, kalau dari orang tua sangat mendukung sekali ya. Karena ini sesuatu yang sebenarnya bukan merusak, tapi kita lebih maju gitu mengenal teknologi. Jadi untuk orang tua 100% orang tua mendukung. Untuk lingkungan juga menerima dengan baik, maksudnya dengan kita punya hobi dan pekerjaan ini, akhirnya kita saling bisa membantu juga. Adanya kegiatan-kegiatan, misalnya tetangga bikin kegiatan, kita bisa handle. Mungkin dari saya seperti itu.
Nah, kalau dari saya orang tua memang sangat-sangat 100% mendukung, sangat support sekali. Sejak awal saya dapat tawaran, kasih tahu bapak sama mama, bapak bilang, "Oh itu bagus, bagus sekali itu. Memang jangan jangan apa, kok jangan lihat dari, ah, capeknya, jangan lihat dari gajinya atau apapun, carilah pengalaman, itu sangat-sangat bagus. Biarpun mungkin bapak rasa berat," waktu itu bapak yang bilang sendiri, "Bapak rasa berat, tapi ya kalau kau jalani dengan niat, dengan" Curhat. ya memang, Silakan. dengan ikhlas pasti semua itu akan baik-baik saja. Iya. Jadi ambil saja, bapak mendukung, mama juga mendukung, ya itu juga suatu pengalaman untuk kau nanti ke depan, entah nanti apakah nanti kau lanjut atau mungkin kau akan cari pengalaman yang baru, tapi setidaknya kau akan, bisa berkembang dengan, ah, apa yang kau ambil sekarang. Kalau untuk lingkungan memang sangat-sangat support juga Iya. tetangga mereka. Sejak, mereka tahu kalau saya ada ngajar di SMA Katolik situ mereka, "Pak Guru," eh, Iya, Pak mereka Guru. semua dari yang mereka panggil-panggil Edo atau apa adik, sekarang Pak Guru. Nah ya rumah Lingkungan ya di Iya, lingkungan sangat lingkungan menerima. menerima. Ada beberapa adik-adik juga yang di lingkungan itu, mereka kan tahunya saya memang bagian jurusan komputer sekarang. Nah mereka macam-macam mau beli komputer, apapun laptop baru, adik-adik SMA atau SMP di kompleks, mereka lari semua ke sana, ya ke saya, tanya, "Kakak, ini mau beli laptop ini mungkin ada rekomendasi apa begitu, Spek apa yang spek, ya bagus, harganya ya. begini." Oh itu gampang. Iya, Ya konsultasi konsultasi. gratis tapi. Nah, terus ada macam mau perbaikan komputer, laptop, ya memang saya paham sedikit juga tentang untuk perbaikan komputer, laptop. Oh, saya kasih tahu mungkin ini perlu diganti, ini perlu Iya. ditambah. Oh iya, sangat memang lingkungan sangat-sangat mendukung, orang tua juga sangat mendukung. Jadi ya, kita jalani saja. Iya. Terakhir nih dari pengusaha muda. Kalau terakhir dari saya, kalau dari orang tua, kebetulan orang tua semua bergelut di bidang bisnis. Nah, mungkin Turun-temurun berarti ya. turun-temurun Iya. lah, apa, nggak tahu. Cuman ya begitu, kalau untuk orang tua mendukung. Nah, sambil belajar, sambil diarahkan bagaimana lebih baiknya lagi untuk zaman yang sekarang nih, Iya. mengikuti perkembangan. Kalau untuk lingkungan, kebetulan kalau bisnis untuk jual beli sayur, itu lingkungan support lah Iya. istilahnya. Karena kita ambil dari petani, lalu jual ke pengepul yang Iya. ada di Lingkungan Iya, lingkungan lingkungan sekitar. sekitar. Ya mungkin begitu saja. Jadi dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya. Di sini saya mau tanyakan lagi, skill paling penting menurut kalian nih untuk bisa survive di 2025, 2 kata saja, 2 kata. Skill yang paling penting sekali untuk survive di 2025. Kalau dari saya skillnya ya, ambisi, belajar, terus membutuhkan modal yang banyak. Oke, 3 kata ya, bukan 3 2 kata, kata. 3 kata. Oke, dari fotografer atau? Oke, kalau saya mungkin sekarang nih fotografer banyak sekali. Ayo, jadi skill yang harus dapat. Maksudnya semua fotografer tuh punya skill sama Iya lah, betul. hampir sama, cuman harus lebih banyak belajar lagi, sama luangkan waktu untuk biasa kalau anak-anak fotografer desain biasa bilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Banyak ambil terus modifikasi saja, Iya. paling itu saja. Dari Pak Guru, Kalau saya cuma 2 saja, Iya. belajar, kuasai. belajar Iya. dan kuasai. Selama kita tidak belajar dan kita tidak menguasai sesuatu, kita tidak akan menyampaikan materi yang kita kuasai ke Iya, adik-adik mereka. betul. Sekarang nih banyak Gen Z yang suka insecure terhadap profesi mereka atau mungkin insecure kayak terhadap pencapaian orang lain. Menurut kalian katanya Gen Z itu gampang insecure. Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya tuh memang betul. Saya juga pribadi Iya. awal-awal nih memulai dunia fotografi, bahkan sampai sekarang pun masih malu untuk ambil gambar di bagian depan, apalagi langsung
apalagi untuk mengarahkan model buat saya tuh masih sangat sulit. Tapi dengan adanya belajar terus kita juga harus, punya bukan, apa namanya, seperti organisasi. Kita belajar terus sharing-sharing dengan teman-teman yang punya pengalaman lebih. Nah, dengan adanya itu pasti kita bisa, apa namanya, berkembang lah. Jangan insecure ya itu apa, pokoknya itu, Iya. pokoknya jangan kayak gitu lah. Berusaha untuk bahwa saya juga bisa, kayak gitu. Ya itu dari saya, kita lanjut ke siapa? Pengusaha muda atau Pengusaha guru? muda. Ya. Kalau dari saya, istilah insecure tuh saya nggak pernah tanamkan. Iya. Kalau di bidang bisnis kok insecure, terlambat, jauh ketinggalan. Apalagi tidak mau berbaur dengan orang. Kalau omongannya orang sih, nggak pikir sih. Pertama ya kayak malu-malu, cuman setelah lihat hasil terakhirnya ya lumayan lah. Oke. Kalau saya itu memang pertama awal masuk sekolah itu saya rasa sekali insecure. Karena begini, saya satu-satunya sih itu mahasiswa yang ngajar Iya. sebagai guru. Dan guru-guru semua ini mereka punya titel semua di belakang, Iya. punya gelar semua di belakang, ya. Guru mereka itu sangat-sangat hebat. Ada yang guru bahasa Jerman, bahasa Inggris, matematika, fisika. Memang awal-awal masuk itu saya rasa insecure sekali, "Oh, ini apakah saya bisa sama dengan mereka?" Tapi saya berpikir, mereka punya bidang masing-masing, termasuk juga saya. Saya sini kan mengajar TIK, berarti saya dipercaya satu bidang memang bagian TIK. Belum tentu ya, mungkin belum tentu juga ada guru yang sama bisa memiliki skill yang Iya. saya juga punya. Memang saya tidak memiliki dia punya skill, tapi saya punya skill tersendiri juga ada. Jadi saya percaya diri, mulai-mulai berbaur dengan mereka juga, banyak juga dapat ilmu dari mereka, pengalaman, ya sampai sekarang memang saya masih banyak belajar dari mereka. Jadi tuh kamu terlalu usah insecure karena insecure tuh kadang bikin kita ngedown, malas, Ya. terhadap apa yang kita ingin Betul. kerjakan. Jadi kalau kau mau, kau harus berusaha terus aja, terus usah insecure. Hilangkan rasa insecure itu. Pokoknya harus hilang. Iya, harus hilang, lah. harus hilang. Jangan insecure. Jangan insecure, nanti kayak mati Iya, pekerjaan, mati. maksudnya merugikan. Merugikan sekali. Malahan kau akan ada di start paling awal, bukan kau sudah jauh lagi. Malahan dong sudah jauh, tapi kau masih di awal sekali, masih di titik nol. Itu jangan. Nah, ini last nih, terakhir. Pesan buat Gen Z yang lagi merintis karir, atau yang sudah merintis, atau yang akan merintis, pesannya apa? Dari Oke, untuk anak-anak sekarang yang baru merintis dalam dunia fotografi dan maupun videografi, teruslah belajar. Jangan pernah takut untuk kalah, takut untuk tidak bisa. Khususnya untuk orang-orang Papua, karena saya wakil orang Papua orang ini. Barang ini terkadang anak-anak Papua dong insecure dengan barang-barang ini. Kadang dong bilang, barang ini mahal, kamera ini mahal. Terada bro, tanpa ku punya kamera, ku punya HP pun, ya sekarang dunia sekarang ini HP canggih, kan bisa mulai belajar dari barang itu dulu. Mulai dari yang sederhana dulu, baru kan bisa naik kelas. Biar orang dia punya kamera semahal apapun, tapi dia tidak punya skill, sama saja bohong. Itu terada arti namanya. Tapi kau tidak punya alat, tapi kau punya skill, saya yakin orang akan pakai kau. Kayak gitu. Apalagi sekarang nih zaman digital, di mana-mana orang butuh ada dokumentasi, video sebagai gambaran umum kayak gitu. Mungkin dari saya itu saja. Kalau dari saya mungkin satu saja, mulai saja dulu. Kita mulai saja dulu, karena apa? Selama kita masih ragu dan kita masih tantan apakah saya mulai atau tidak, jangan berpikir begitu. Kita mulai dulu, coba dulu. Gagal itu wajar, itu suatu pelajaran juga bagi kita. Jadi kita mulai dulu, merintis, pasti semua ada jalan. Oke, terakhir pengusaha muda. Kalau dari saya, kalau mau mulai merintis, usahakan perhitungannya harus tepat, harus maksimal lah. Kalau modalnya cuma sedikit. Mungkin kalau modalnya banyak, ya nggak tahu ya. Karena untung rugi itu sudah biasa. Intinya kalian punya skill bisnis di era digital sekarang, pelajari terus. Karena setiap tahun, setiap bulannya akan update terus. Iya. Ya, mungkin itu saja. Sangat
inspiratif ya dari kisah-kisah dari mereka, terus perjalanan karir mereka. Terima kasih banyak nih untuk Kakak Eben, Kakak Dedi, dan Kakak Edo sebagai guru, fotografer, dan pengusaha muda di sini. Yang sudah sharing cerita dan pengalaman yang memang sangat tadi inspiratif sekali. Semoga teman-teman, khususnya para Gen Z di era digital ini, bisa mengambil insight dan motivasi dari perjalanan karir mereka. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di 4Viet. Saya Fanya, pamit.